Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kemudian umur panjang, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita di Tauhid, yaitu Ushulus Tsalatsa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan sampai dengan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang nazar, ya, tentang an-nazar. Tafadhal Abu. Nadri wa dalilun nadri. Kita akan membahas tentang an-nazar, ya. Adalah an-nazar. Dalilnya adalah ini dia adalah dalil daripada an-nazar. Situ, ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, ya. Mereka menunaikan nazar
Ini dia di antara dalil daripada nazar. Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya adalah mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ini di antara dalilnya. Ada juga dalil-dalil di tempat lain dalam Al-Quran. Di antaranya nanti adalah surat Al-Hajj ayat 99, kemudian surat Al-Baqarah dan lain-lain, tapi kita tidak sebutkan pada kesempatan kali ini. Baik, tafadhal, silakan dibaca. Dalil nazar maksudnya dalil yang menunjukkan bahwa nazar termasuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang ajalnya merata di mana-mana. Jadi wajhul istidlalnya ini yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Yang pertama yang perlu untuk kita ini adalah yang pertama, nazar ini termasuk ibadah. Ya, nazar ini termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah. Sehingga ya, kesimpulannya bahwa ketika dikatakan menjadi suatu ibadah, berarti wajib untuk kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajib kita tujukan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya, mafhum mukhalafahnya adalah ketika kita tidak memalingkannya nazar ini kepada Allah, tentu kita dosa, dan bahkan nanti dalam pembagiannya adalah termasuk syirik yang itu dilarang dalam agama. Baik, tafadhal. Yang kedua, ayat tersebut mengandung arti Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai amalan tersebut dan setiap amal yang dicintainya termasuk ibadah. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya, mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya. Yang kedua adalah itu dia. Allah Ta'ala mencintai perbuatan ini. Ya, maka ya, Allah nazar ini kalau antum baca di surat Al-Insan di ayat sebelumnya, ini akan menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ya orang-orang yang mereka memenuhi nazar mereka. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa ini menunjukkan Allah mencintai amalan tersebut, mencintai amalan nazar ini. Nah, tapi nanti kita akan lihat pembagiannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai suatu amalan, berarti itu adalah termasuk suatu ibadah yang diperintahkan. Baik, tafadhal. Ketahuilah, nazar yang pelakunya dipuji Allah adalah seluruh ibadah yang diwajibkan Allah, dan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib apabila seseorang melakukannya berarti dia komitmen dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Tsumma yaqdu tafasahum wal yuqu nudurahum wal yaqtawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Al-Hajj ayat 29. Ya, poin yang ketiga adalah dalam surat Al-Hajj ayat 29. Ya.
Hajj ayat 29. Ya, ini juga merupakan dalil tentang ya diperintahkan untuk kita menunaikan nazar kita. Allah berfirman, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Ya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yaitu tawaf di Baitullah. Para jamaah sekalian, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengertian dari nazar ini banyak pengertiannya, tapi di antara pengertiannya adalah para ulama mereka mengatakan bahwa ilzamul mukallaf qurbatan lam takun wajibatun alaihi bi asli syari'i. Yang maknanya adalah seseorang mengharuskan, ya, pengertian nazar, ini pengertiannya kita tulis. Seseorang mengharuskan sesuatu, ya, pada dirinya. Nah, ya. Nah, ini dia. Seseorang mengharuskan, ilzamul mukallaf, mengharuskan sesuatu pada dirinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana sesuatu tersebut, ya, ya, dia dalam sisi syariat dia bukan hal yang diwajibkan. Ya, sesuatu tersebut, ya, dalam sisi syariat bukan hal yang diwajibkan, ya, bukan hal yang diwajibkan. Jadi seseorang mengharuskan sesuatu pada dirinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ilzamul mukallaf qurbatan lam takun wajibatun alaihi bi asli syar'i. Ya, jadi dia mengharuskan diri dia untuk melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, jadi sesuatu tadi kita sampaikan adalah bukan sesuatu yang sudah diwajibkan sebelumnya oleh syariat. Maka ketika kalau ada seseorang yang dia bernazar bahwa saya bernazar saya akan sholat 5 waktu setiap hari, bukan demikian, karena sudah diwajibkan kepada dia. Dalam syariat sudah diwajibkan, ya, sehingga sesuatu ini dalam syariat dia tidak diwajibkan, tapi dia mewajibkan diri dia untuk mengerjakan hal itu. Dalam sisi syariat sesuatu ini dia bukan diwajibkan, ya, sehingga kalau orang bernazar seperti tadi, saya bernazar saya akan puasa bulan Ramadan secara sempurna 30 hari. Bukan demikian, itu tidak termasuk nazar karena itu sesuatu yang sudah diwajibkan terlebih dahulu. Silakan dibaca lagi. Nazar dalam pengertian seseorang yang mengharuskan pada dirinya sebuah ketaatan yang tidak wajib, maka hukumnya makruh. Bahkan sebagai ulama berpendapat haram karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Beliau bersabda, "Namun la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhili." Sungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan, itu hanya dipakai agar sedekah, dikeluarkan bagi orang-orang bakhil atau kikir. Lanjut. Tetapi jika seseorang sudah bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib memenuhinya berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man nadara an
Baik, cukup. Para jamaah sekalian, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka berbeda pendapat tentang nazar ini. Mereka berbeda pendapat tentang nazar ini. Sebagian yang mengatakan bahwa nazar ini makruh, sebagaimana disebutkan di sini, ya, adalah maka hukumnya adalah makruh. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwa haram. Mereka mengatakan bahwa nazar ini haram, tidak boleh. Ya, dengan dalil ini kita bacakan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustahroju bihi minal bahili. Ya, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, itu hanya sekedar itu hanya dipakai agar sedekah yang dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Kesimpulannya bahwa orang yang nazar itu adalah orang yang bakhil. Dia tidak mau melakukan suatu ketaatan. Dia mau melakukan hal tersebut, ketaatan tersebut jikalau hajat dia terpenuhi terlebih dahulu. Ya, jadi para ulama mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh, ya, makruh, dan ada yang mengatakan dia haram. Dan wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang mengatakan haram itulah yang lebih tepat. Ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang apa hukum bernazar, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan haram. Ya, haram, ya. Kayaknya berarti teman-teman yang sering bernazar biasanya segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 alasan yang disampaikan, ini dikutip dari kitab yang lain, mengatakan bahwa kenapa nazar ini haram. Yang pertama alasannya, kita baca saja. Anna nazra la fa'idata fihi illa iltizamu ma alzamahu wa qad la yarda bihi wa yabqa athiman wa idza fa'ala tilkal ibadah fala nadhara kana khairan lah. Alasan yang pertama kenapa nazar itu diharamkan, bahwa nazar itu sebenarnya tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kecuali itu yang hanya di sesuatu yang diwajibkan kepada diri dia. Sesuatu yang diwajibkan kepada diri dia. Sehingga terkadang dia tidak ridho dengan nazar tersebut. Kadang dengan nazar itu dia nggak ridho. Jikalau biasanya tidak terpenuhi hajat dia, dia tidak ridho, ya, sehingga dia akan berdosa dengan hal tersebut. Namun apabila dia mengerjakan ibadah tersebut dengan tanpa nazar tadi, itu maka lebih baik bagi dia. Itu yang alasan yang pertama. Jadi bahwa terkadang, ya, kita bernazar kalau dapat pekerjaan di satu lembaga, suatu perusahaan demikian, saya akan apa biasanya itu sumbangan ke sekian. Ternyata tidak dapat, tentu dia tidak ridho. Kadang pun ketika dia dapat, berat dia mengeluarkannya. Padahal kalau dia tidak bernazar, ya dia tidak nazar, dia kasih saja, selesai urusan. Nah, itu konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, annan nadhra laisa sababan fi husulil matlubi wa daf'ul marhubi. Nazar ini bukan sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan juga sebab kita lari dari hal tersebut atau kenyataan tersebut. Tidak demikian. Semua sudah ditetapkan. Innallaha kataba maqadiru al-khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ardi bi khamsin alfasana. Allah telah menciptakan takdir di muka bumi ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, sehingga dengan nazar ini bukan sebab kita mendapatkan, tadi contohnya adalah bekerja di suatu
lembaga atau perusahaan dan seterusnya. Itu bukan sebab dengan nazar itu kita mendapatkan demikian, tapi sudah ditakdir, ditentukan. Ya, sehingga diharamkan nazar. Wa in kana nadru ta'ah fa innamal khairul ladzi yahsul lin nadhiri muwafiqun faqat. Kalau ternyata nazarnya itu adalah nazar ketaatan, maka yaitu kebaikan yang mana seseorang ya mungkin sesuai, dia tidak sesuai dengan takdir dia yang ditentukan. Nah, dalilnya di sini sebutkan inna nadhra la yuqarribu min bani adama syai'an lam yakunillahi qaddarahu lah. Nazar ini bukan sesuatu yang dengan hal tersebut dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, akan tapi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin an-nadharu yuwafiqul qadari, akan tapi nazar itu mungkin dia sesuai dengan takdir yang ditentukan. Fayakhruju bidzalika minal bakhili ma lam yakun bakhilu yuridu an yakhruja, ya. Sehingga dengan nazar itu ya adalah dia mengeluarkan kebakilan yang ada pada diri kita. Tanpa harus bernazar, kita bisa kerjakan saja. Tapi karena dengan nazar akhirnya sifat bakhil kita keluar dari diri kita. Itu dua alasan. Alasan yang ketiga bahwa anna fin nadri ziyadatun taqallufi 'ala nadiri ma'anahu kana fi hillin minhu. Orang yang bernazar itu pada hakikatnya memberatkan diri dia. Memberatkan diri dia. Tadi ya kita ringkas ya, memberatkan diri dia. Yang mana hal itu sebenarnya halal bagi dia, tapi karena dia bernazar sehingga memberatkan dia. Seperti contoh tadi, ya, ketika kita sudah mendapatkan kerjaan, kita harus bernazar tadi bersumbang. Kadang timbul setan, berat sekali ini. Ya, padahal sebelumnya betul-betul kita ingin akan betul menyumbang, tapi ketika sudah dapat pekerjaan tersebut berat rasanya mengeluarkan apa yang telah kita. Jadi itu poin yang ketiga, bahwa itu ziyadatu takalluf, memberatkan orang yang bernazar tadi. Alasan yang keempat kenapa nazar itu adalah diharamkan, nadima kathiru minhum haitsu la yastati'ul wafa'u binadrin fayadhabu yabhathu an makhrajin. Penyesalan biasanya, penyesalan yang banyak. Ya, mereka menyesal yang sudah bernazar itu biasanya. Mereka menyesal sehingga terkadang mereka pun pergi untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Jadi alasan yang ketiga kenapa haram, karena kebanyakan mereka menyesal yang sudah bernazar. Ketika mendapatkannya mereka menyesal. Yang kelima alasannya adalah anna fi hadzal dalil ala thiqali ta'ati alaihi falyahdhar an yakuna fihi syabhun minal munafikin. Ini menunjukkan orang yang bernazar itu pada hakikatnya menunjukkan kepada dia bahwa beratnya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi dia. Iya, tadi contohnya adalah harus sumbang. Kenapa harus bernazar? Tinggal kasih selesai. Tapi sebenarnya itu adalah tanda beratnya dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang di sini dikatakan maka berhati-hatilah, karena terkadang itu juga masuk ke dalam menyerupai orang-orang munafikun. Kenapa? Ketika mereka mengerjakan ketaatan, mereka bermalas-malasan. Begitu juga dengan orang yang nazar. Alasan yang keenam adalah annan nadhra al-muqayyadu fihi naw'u musyaritatun ma'allahi wa hadza fihi su'u adabin ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Nazar ini termasuk penawaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penawaran, kita tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tawar-menawar, ya. Dan ini ketika ada tawar-menawaran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ini adalah su'ul adab, adab yang buruk bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan biasa orang nazar kalau dapat tadi sumbang, kalau tidak dapat ya sudah. Nah, secara otomatis adalah itu tawar menawar, tinggal disumbang saja selesai. Tapi dia minta syarat,
Ya, kita syarat tadi. Tapi alasan yang ketujuh kenapa ini nazar diharamkan yang terakhir adalah anan nadhira yaqsudu bin nadri tahsulu mutalibuhu wallahu la yu'til 'abdu wa yaqdi hajatahu bi mujarradi dzalika an-nadharu wa inna ma yu'tihi liyabtalihi ayashkuru am yakfur. Sesungguhnya orang yang bernazar itu ya dia bermaksud untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tapi ya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberi kepada dia ataupun tidak. Tujuannya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba dia apakah dia bersyukur atau dia bersyukur atau dia mengingkarinya atau dia bersabar. Jadi poin yang ketujuh bahwa pada hakikatnya itu ujian bagi kita. Ujian bagi kita apakah kita bersyukur atau ya kita bersabar atas takdir tersebut. Seperti contoh tadi, kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan dan kalau dapat berarti kita sumbang, kalau nggak dapat berarti tidak. Nah, berarti itu pada hakikatnya Allah menguji kita, ya, bersabar atau tidak. Kalau tidak dapat, halas, ya kita sabar. Mungkin ada jalan lain. Kalau tidak dapat, kita bersyukur tanpa perlu harus ada nazar sebelumnya. Ya, maka di sini Ibnu Taimiyah mengomentari dari 7 alasan tersebut, beliau mengatakan bahwa faman dhanna, dan barang siapa yang mengira anna hajatahu innama qudiyat bin nadhari, maka barang siapa yang mengira bahwa hajatnya, keperluan dia tadi dapat terpenuhi dengan nazar tadi, baik ya, sebarang siapa yang mengira bahwa hajat dia tadi terpenuhi disebabkan karena nazar, berarti kalau dia nggak nazar dia nggak dapat tadi seperti itu, kata Ibnu Taimiyah, faqad kadzdzaba Allahi wa rasulih, maka tentu dia telah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kadang seperti itu kita yang lihat di realita yang ada, mereka yakin ya, saya yakinnya bahwa dengan nazar inilah hajat saya terpenuhi. Kalau tanpa nazar mungkin tidak terpenuhi. Maka Ibnu Taimiyah mengomentari dengan perkataan tadi bahwa sungguh orang tersebut adalah telah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Itu diantara 7 alasan kenapa nazar ini diharamkan. Ya, sebagian mereka mengatakan makruh dan tidak ada pendapat para ulama yang mensunnahkan, tidak ada. Mereka berbicara tentang hukum nazar ini antara yang makruh dan juga yang haram, dan wallahu taala alam. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa bernazar ini adalah hukumnya adalah haram. Baik, tafadhal, silakan. Ringkasnya, nazar bisa diartikan dengan ibadah yang diwajibkan secara umum atau nazar khusus, yaitu seseorang mengharuskan sesuatu pada dirinya dalam rangka taat kepada Allah. Para ulama telah menjabarkan masalah nazar khusus ini secara rinci di kitab fikih. Ya, terakhir kita sampaikan di sini beliau mengatakan bahwa tentang pengertian nazar secara umum dan secara khusus, sehingga lebih tepatnya di sini adalah kita melihat bagaimana pembagian nazar. Ya, pembagian nazar itu ada 3. Ya, yang pertama adalah nazar ketaatan, kemudian juga nazar maksiat, dan juga nazar kesyirikan. Kita akan perinci di sini ya tentang nazar ini. Yang pertama adalah macam-macam nazar ya. Pertama adalah nazar ketaatan. Dan yang kedua adalah nazar kemaksiatan. Dan nazar kesyirikan. Ini dia akan memperinci di sini.
Nazar, pembagian macam-macam nazar. Yang pertama adalah nazar ketaatan, yaitu adalah nazar ketaatan an-nazru lillahi ta'ala nazrut ta'ah, yaitu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazar ketaatan, ya, bernazar kepada Allah dengan nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan. Nanti kita akan perinci lagi, ya. Kemudian barang siapa yang bernazar dengan nazar ketaatan, ya, maka wajib alaihi wafa, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya atau melaksanakannya, ya. Kemudian para ulama mereka membagi lagi antara nazar ketaatan ini ada menjadi dua. Ada nanti nazar mu'allaq dan juga nazar munajjaz, ya. Nazar mu'allaq, nah, ini dia adalah mu'allaqu dan munajjazu. Munajjazu, ya. Munajjazu ini adalah mu'allaq. Mu'allaq ini artinya adalah yang bergantung. Yang bergantung. Kayak tadi kita sebutkan tadi. Kalau dapat diterima kerja di lembaga atau perusahaan, saya akan sumbang. Nah, ini dia. Inilah yang hukumnya tadi kita bicarakan tadi. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dia mu'allaq itu tadi bergantung. Itu yang dibicarakan tadi kita dengan 7 alasan diharamkan. Ya, atau contoh yang lain adalah kalau seperti seseorang mengatakan bahwa kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan puasa 1 pekan. Bergantung dia. Berarti tadi hukumnya tadi bagaimana? Berarti dia menggantungkan, ya, sembuh dia dengan nazar, kemudian dia bakhil dan seterusnya, itu alasannya. Ini mu'allaq. Nah, ini yang tadi sekali lagi para ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, dan kita merojihkan pendapat yang mengatakan haram. Dalilnya juga ini juga sama. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa inna nazra la yughni minal qadri syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak akan berpengaruh sedikit pun dengan kadar takdir. Tidak berpengaruh sedikit pun dengan takdir. Ya, la yughni minal qadri syai'an, tidak berpengaruh sedikit pun dengan takdir. Wa innama yustakhriju bihil bakhil, pada sesungguhnya dengan nazar itu adalah mengeluarkan kebakhilan daripada diri kita. Yang kedua adalah munajjaz. Munajjaz ini lawan daripada mu'allaq, berarti tidak bergantung. Ya, nazar yang tidak bergantung. Tidak bergantung. Kalau ini bergantung dia. Bergantung dengan contoh tadi. Kalau yang munajjaz inilah yang nanti kita sebutkan tadi. Ibadah yang apa tadi? Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kemudian ibadah yang masuk pembahasan Allah yang Allah semua cintai, kemudian Allah perintahkan, itu dia. Yang dimaksud adalah nazar yang dia tidak, ya, bergantung. Halas. Cukup antum bernazar saja, saya mau sumbang ini, ya sudah, halas. Tanpa ada embel-embel kalau sekian, kalau nah itu dia. Itu yang disunahkan demikian. Kan, tapi yang mu'allaq tadi ada maunya, itu kita katakan tadi tidak diperbolehkan. Seperti itu perbedaannya. Ya, bisa dipahami ya? Insyaallah itu dia. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, dia pernah beritikaf, dia pernah bernazar untuk mau itikaf di Masjidil Haram sehari tanpa ada nazar sedikit pun.
Nah itu diantara contohnya. Tapi itu dia. Kemudian yang kedua adalah nazar kemaksiatan, dan tentu ini tidak diperbolehkan ya. Seperti seseorang dia bernazar, contohnya kalau dalam bentuk apapun dia bernazar bahwa kalau tahun ini pulang kampung, maka contohnya saja ya, kalau dia pulang kampung dia akan melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Maka nazar maksiat ini adalah la yajuzu al-wafa', tidak boleh kita melaksanakannya. Ya, begitu juga dengan tadi, kalau kita dapat pekerjaan di suatu tempat lembaga dan seterusnya, kemudian kita bernazar untuk bermaksiat, maka ini tidak boleh untuk kita menunaikannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man nadzara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mengerjakan hal tersebut, atau jangan bermaksiat dengan nazar tersebut ya. Kemudian nazar yang terakhir adalah nazar kesyirikan, dan ini adalah an-nadhru li ghairillahi ta'ala, yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya adalah seseorang, contohnya adalah dia bernazar bahwa jikalau dia sembuh dari sakit, maka dia akan menyembelih kambing untuk makam tertentu, atau mungkin kalau dia sembuh dari sakit dia, maka dia akan iktikaf di kuburan tertentu selama 2 hari. Maka tentu ini adalah nazar yang kesyirikan. Dan berkata Ibnu Taimiyah ya mengenai nazar kesyirikan ini, beliau mengatakan bahwa wa amman nadzara li ghairillahi, dan adapun orang-orang yang mereka bernazar kepada selain Allah, yang maksud di sini adalah nazar kesyirikan tadi. Ya, kan nazari lil asnami, seperti mereka bernazar kepada patung-patung, wasyamsi wal kuburi wa ghairi dzalik, mereka bernazar kepada matahari dan juga kubur-kuburan. Fahadha bimanzilatin an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqati, maka ini seperti ya orang-orang yang mereka bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah kepada makhluk. Fal halifu bil makhluqin, ya orang-orang yang bersumpah kepada makhluk itu la wafa'a alaihi, maka tidak boleh dia melaksanakan, menunaikan sumpah tersebut. Wala kafarah, tidak ada kafarah baginya. Wa kadzal nudzur, begitu juga orang yang bernazar lil makhluqati, orang-orang yang bernazar kepada makhluk-makhluk, ya tidak boleh dia melaksanakannya. Fa inna kilahuma syirkun, karena keduanya tadi adalah bentuk kesyirikan. Wa syirku laisa lahu hurmatun, tentu kesyirikan itu adalah suatu yang diharamkan. Bal alaihi an yatuba ilallahi min hadhihi dzanbil adi, maka hendaklah bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang besar ini. Jadi kesimpulannya bahwa adapun nazar kemaksiatan kemudian kesyirikan, maka hal ini la wafa'a alaihi, tidak boleh kita melaksanakannya, karena tentu ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak pribadi dan antum semua. Baik, ada pertanyaan? Silakan yang ingin ditanyakan. Nah, tafadhal. Apakah nazar harus diucapkan apa dari haji, misalkan dari haji, kalau misalnya dia mau atau apa sedekah? Termasuk dua-duanya masuk ya. Innamal a'malu binniyati, ya hati juga, kemudian juga dengan ucapan juga bisa ya. Dua-duanya masuk di situ, tergantung bagaimana dari kitanya. Terkadang seseorang dia dengan niat saja, dia dengan niat kemudian dia sudah nazar, maka falas itu dikatakan nazar. Kemudian kadang dengan perbuatan, jika memang niatnya demikian ya sudah, itu bisa. Jadi dua-duanya bisa dihitung nazar, baik dalam hati ataupun juga dengan lisan. Wallahu ta'ala a'lam.
Tip, ada? Tidak ada? Cukup ya? Tip. Kalau tidak ada, ini ada titipan dari panitia kepada antum. Ada 3. Ini pertanyaan yang pertama kepada antum. Nggak boleh lihat buku ini ya, karena hadiahnya paling besar nih. Nggak boleh lihat buku. Pertanyaannya adalah pembahasan kita di sini nazar ini adalah bab yang terakhir, karena setelahnya kita sudah akan masuk mengenal agama Islam. Pada bab yang pertama ini yang diakhiri dengan bab nazar ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang adalah antum sebutkan, ada berapa di sini? 5 bentuk ibadah yang pernah kita jelaskan, yang khusus dalam buku ini. 5 jenis, 5 bentuk ibadah. Yang pertama nazar, tapi nggak dihitung, berarti kan 6. Tinggal 5 lagi, tolong antum sebutkan. 5 ada? Terlalu ini ya, terlalu berat. Taib, kelas 3, kurang 3. Tafadhol ya. Tawakal ya 1. Khauf 2. Nah, Roja, masya Allah, barakallah. Tambah 2 lagi bisa? 2 lagi penyembelih Zahab, 1 lagi. Khusyuk, masya Allah. Kenapa tadi? Tafadhol. Barakallahu fikum. Nah, wa yakum. Nah, kenapa nggak dari tadi ya? Ini turun. Taib. Pertanyaan selanjutnya adalah apa ini? Ada 3 hal yang mengenal 3 hal yang dalam buku Ushulus Salasin. Mengenal apa saja, ada 3 perkara itu. Ada 3 hal atau pertanyaan di alam kubur apa saja itu. Nah, fadhal. Nah, kalah segala heran. Ya, sama dengan ini sebenarnya. Baik. Nah, waalaikumsalam. Nah, kemudian yang terakhir apa? Tadi yang datang pertama siapa, Bu? Kita itu aja. Siapa yang datang pertama? Majubut Abu. Fadhal. Panitia. Fadhal Abu. Nah, syukran. Apa? Itu saja cukup ya. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.